Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari yang indah ini saya akan memberikan satu renungan yang saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam perikop ini berbicara tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Artinya Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Siapakah perempuan Samaria ini? Perempuan Samaria ini memiliki latar belakang yang buruk karena ia sering berganti-ganti pasangan. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang perempuan Samaria ini, ya, mungkin banyak orang yang tidak ingin mengenal dia. Mungkin banyak orang yang menjauhi perempuan Samaria ini karena dia memiliki latar belakang yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Tidak diinginkan oleh teman-temannya dia. Mungkin keluarganya dia, orang tuanya perempuan Samaria ini. Nah, tetapi di pagi hari indah ini kalau kita melihat, ya, Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus ingin mengubahkan apa yang menjadi latar belakang perempuan Samaria ini. Meskipun buruk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin mengubahkan, ya, lewat latar belakang dia. Nah, begitu juga bagi kehidupan kita. Mungkin latar belakang kita yang sering mengintimidasi kita. Mungkin latar belakang kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Mungkin latar belakang kita yang membuat kita tidak mau mengenal Tuhan Yesus. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi marilah kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mengerti siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu memberikan kasih karunia kepada perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus memberikan air kepada perempuan Samaria ini. Ada dua hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah seperti mata air. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di sini kita melihat Tuhan Yesus memberikan kepada perempuan Samaria ini mata air. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia kepada perempuan Samaria ini. Bapak Ibu, kalau kita mengetahui, ya, mata air yang ada di pegunungan, mata air yang ada di hutan, ya, kalau kita melihat setiap tanaman, setiap tumbuhan yang hidup di sekeliling mata air, di sekeliling sungai, hidup dengan subur Bapak Ibu. Ya, karena air memberi energi kepada setiap tumbuh-tumbuhan. Nah, di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pantas kita menjadi mata air kebenaran yang Tuhan beri kepada kita, setiap orang yang percaya. Karena penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat, ya, air yang mengalir kemanapun ia pergi, semuanya akan hidup. Semuanya akan bertumbuh dengan subur. Nah, begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Kalau kita menjadi mata air kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan berikan kita keberanian, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dalam setiap lingkungan kita menjadi seperti mata air, membawa hidup yang berdampak, membawa hidup yang berkenan kepada Tuhan lewat setiap perbuatan kita. Nah, hal yang kedua adalah air kehidupan. Ya, di dalam ayat yang ke-15 demikian bunyi firman Tuhan,
Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Puji Tuhan. Ya. Ketika perempuan itu sudah berbicara dengan Tuhan Yesus, ya, dia mengenal kasih karunia Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada perempuan Samaria. Meskipun perempuan Samaria ini memiliki latar belakang yang buruk, latar belakang yang tidak menyenangkan, ya, mungkin dosa, ya, mungkin hal-hal yang dia lakukan berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mengampuni perempuan Samaria ini. Tuhan ingin mengubahkan perempuan Samaria ini. Maka sebab itu Tuhan ingin menjadikan perempuan ini menjadi mata air, menjadi air kehidupan yang akan memberkati setiap orang yang ada di sekelilingnya. Ya, mungkin latar belakang kita yang dulu yang sangat buruk, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan ingin mengubahkan kita. Maka sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penting kita mempelajari firman Tuhan. Ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita bisa hidup berdampak. Ya, kita bisa memberi kebenaran kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Ya, kita bisa memberikan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Nah, maka pentingnya arti renungan kita pada pagi hari yang ini. Kita minum air untuk memberi air, artinya kita mendapatkan kebenaran, kasih karunia kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengasihi setiap orang yang ada di lingkungan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, air yang hidup menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan yang kekal. Artinya firman Tuhan yang ada di dalam hati kita menghasilkan kepuasan, menghasilkan kebahagiaan yang kekal, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini juga sangat penting Bapak Ibu dalam setiap kehidupan kita, masa depan kita, mungkin anak-anak muda. Penting bagi kita ketika mengenal firman Tuhan, ketika kita memiliki firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam hati nurani kita, kita bisa memperlihatkan Tuhan Yesus lewat karakter kita, lewat kehidupan kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya renungan ini memberkati kita. Renungan ini menguatkan kita untuk kita memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Iman yang kuat untuk kita menghadapi semua masalah dan cobaan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami cuma mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami selalu menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami sepanjang hari yang akan kami lewati. Tuhan menolong melindungi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Terima kasih Tuhan Yesus.
semua